Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep cacapan khas dari Kalimantan Selatan. Ini tuh sejenis cocolan atau sambal khas dari daerah Kalimantan Selatan. Dan nanti ini akan saya bikin jadi 3 macam sesuai dengan bahan yang ada di kulkas saya ya. Baik, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Sebelum bikin cacapan, saya akan membuat lauknya dulu ya. Di sini saya akan membakar ikan nila. Untuk lauknya sesuai selera aja. Sebelumnya saya larutkan dulu asam jawa sekitar 1 sendok teh dengan sedikit air, kemudian ini kita remas-remas. Kalau terlalu kering bisa kita tambahkan lagi sedikit air secukupnya aja, kemudian kita aduk lagi. Asam jawa ini kalau di daerah Kalimantan Selatan kami biasa menyebutnya dengan asam kamal. Nah, kalau seperti ini sudah cukup ya. Kemudian kita tambahkan saus tomat kurang lebih sebanyak 2 sendok makan, disesuaikan aja dengan banyaknya ikan. Kemudian tambahkan kecap manis, ini saya tambahkan sekitar 2 sendok makan juga, dan garam ini sekitar 1 sendok sampai 1,5 sendok teh ya. Kemudian kita aduk rata. Setelah itu ini siap untuk digunakan. Oh iya, untuk lumurannya ini bisa ditambahkan juga 2 sendok makan minyak goreng ya, atau 3. Tadi saya terskip videonya, maaf ya. Kemudian kita lumuri ke ikan yang sudah dibersihkan. Ini sudah saya bersihkan dan saya beri jeruk nipis tadi, sudah saya cuci bersih. Kemudian kita baluri sampai tercampur rata. Kemudian ini kita marinasi atau kita diamkan sampai bumbunya meresap, dan untuk sisa olesannya ini nanti akan kita pakai lagi. Selanjutnya kita akan membakar ikan yang sudah kita diamkan kurang lebih selama 1 jam. Nah, ini sudah saya siapkan arang yang saya bakar di atas kompor seperti ini. Kemudian langsung aja kita letakkan ikannya. Jangan lupa untuk kita olesi juga dengan bumbu olesan tadi, dan diolesi juga dengan minyak goreng supaya nggak lengket ke panggangannya. Jangan lupa ini dibalik jika satu sisinya sudah matang. Nah, untuk lauknya ini sebenarnya sesuai selera aja, nggak perlu dibakar seperti ini juga boleh. Tapi kebetulan saya pas ada ikan nila jadi ini akan saya bakar. Jadi sebenarnya untuk lauk cacapan itu sesuai selera masing-masing, bisa digoreng, bisa dibakar. Selanjutnya di sini saya ada 4 siung bawang merah yang masih dalam keadaan berkulit dan 1 buah terasi. Nah, ini saya tusuk dengan lidi, dan di sini ada jeruk yang biasa buat sambal dan cabai rawit, dan ini saya ada asam atau buah mangga asam belahan kalau kami bilang di Banjar gitu ya kalau nggak salah. Nah, ini nanti akan saya pakai untuk membuat cacapan, dan ini juga ada limau kuit khas dari Banjar yang biasa dipakai untuk soto Banjar. Ini akan saya pakai juga untuk membuat cacapan. Baik, langsung aja untuk bawang serta terasinya akan kita bakar sekalian pas kita manggang ikan ini ya. Nah, kita masukkan kayak gini. Sementara dipanggang ikannya, kita akan membuat versi yang pertama yaitu yang memakai limau kuit. Nah, di sini ada terasi yang sudah dibakar. Kemudian tambahkan sedikit air, kemudian kita aduk sampai tercampur rata atau kita larutkan seperti ini. Nah, ini kita diamkan dulu sampai mengendap di bawah terasinya. Kemudian kita siapkan piring, masukkan bawang merah yang sudah diiris tipis untuk banyaknya sesuai selera, dan juga cabai rawit sesuai selera, garam, dan sedikit penyedap atau micin. Kemudian tambahkan air terasi yang sudah dilarutkan dengan air matang tadi. Jadi ini kita ambil airnya aja. Jadi ini adalah versi yang pertama memakai limau kuit khas dari Banjar. Baik, kalau sudah kita masukkan air terasi ini, kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur rata, dan tambahkan air panas secukupnya sesuai selera masing-masing. Jadi ini kita menggunakan air panas supaya aroma bawangnya itu keluar. Jadi kita pakai air panas supaya bawangnya itu sedikit layu dan nggak terlalu bau langu. Kemudian ini ada limau kuit, ini limau khas dari daerah Kalimantan Selatan yang biasa dipakai buat soto Banjar. Ini agak mirip sedikit dengan jeruk purut ya, tapi sebenarnya beda banget. Bisa dilihat untuk teksturnya seperti ini, ukurannya juga lebih besar. Dan untuk kulit bagian luarnya, bagian benjolan-benjolannya itu sedikit lebih halus daripada jeruk purut ya. Kalau jeruk purut itu benjolannya itu agak kasar, dan untuk bagian dalamnya seperti ini kuning kehijauan, jadi beda banget sama jeruk purut, jadi jangan sampai salah ya. Nah, ini yang sudah kita potong tinggal kita peras di atas cacapan yang tadi kita bikin. Untuk banyaknya sesuai selera aja, saya tambahin 2 ini, siapa tahu nanti kalau asamnya dirasa kurang bisa tinggal diperas.
Nah, ini sambil kita remas-remas ya supaya aroma dari semua bahannya itu keluar, dan ini siap untuk digunakan. Selanjutnya kita akan buat yang versi kedua. Di sini saya menggunakan asam belahan untuk mendapatkan rasa asamnya. Sama seperti tadi, saya masih menggunakan bawang mentah yang diiris tipis dan juga cabai. Nah, ini dia asamnya, buah asamnya. Ini tinggal kita kupas dan kita cincang-cincang seperti ini. Setelah itu baru kita iris tipis. Jadi asam belahan ini adalah mangga muda yang benar-benar masih muda, jadi rasanya itu benar-benar asam, nggak ada rasa manis-manisnya sama sekali ya. Kemudian kita iris tipis seperti ini, terserah aja banyaknya mau semana. Kemudian kita tambahkan terasi. Nah, mohon maaf, terasi ini seharusnya kita larutkan dengan air seperti tadi ya, tapi saya kelupaan jadi langsung kecemplung seperti ini. Kemudian kita tambahkan garam dan juga sedikit micin, dan kita tambahkan juga air panas. Setelah itu kita campur rata. Nah, kalau kalian mau untuk terasinya bisa dilarutkan dulu seperti tadi ya. Tadi saya kelupaan. Untuk banyaknya air panas bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Ini saya tambahkan sedikit garam. Jangan lupa dikoreksi rasanya ya, sesuai selera masing-masing. Nah, ini sudah siap untuk dimakan ya. Kemudian kita akan buat lagi yang versi ketiga menggunakan bawang yang dibakar tadi. Nah, ini bawang yang tadi. Kemudian ini kita tunggu sampai hangat baru kita kupas kulitnya. Jadi di sini saya menggunakan bawang yang tidak mentah, beda dengan yang versi pertama dan kedua tadi. Tambahkan garam dan juga penyedap sesuai selera serta air matang. Ini tidak perlu menggunakan air panas, nggak apa-apa ya, karena bawangnya itu tidak menggunakan bawang mentah. Kemudian kita remas-remas lagi seperti tadi, atau kalau bahasa Banjarnya itu dikacak-kacak gitu. Nah, seperti ini supaya aromanya keluar. Untuk cabenya tinggal kita patahkan atau kita remas juga seperti ini, untuk banyaknya sesuai selera. Kemudian tambahkan jeruk yang biasa dipakai buat sambal, ini buat rasa asamnya. Untuk jeruknya ini bisa diganti dengan jeruk nipis juga, atau kalau nggak ada kalian bisa tambahkan juga dengan air asam jawa, yang penting ada rasa asamnya gitu. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Dan ini sudah siap untuk disajikan dengan lauknya. Nah, ini yang pertama saya bikin tadi yang menggunakan limau kuit. Untuk ikannya tinggal kita cemplungin seperti ini aja. Sebenarnya nggak usah dicemplungin juga nggak apa-apa, tapi karena saya lebih suka yang begini, jadi saya masukin supaya cacapannya itu lebih meresap. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita hidangkan dengan nasi panas atau nasi hangat. Nah, seperti ini ya cara makannya, tinggal dicocol. Jadi selain dicemplungin kayak tadi, ini cara makannya juga seperti ini bisa. Jadi kita ambil secukupnya cacapan yang kita bikin tadi. Ini saya ambil yang memakai asam belahan atau mangga muda. Kemudian tinggal kita ambil ikannya, terus kita cocolin ke dalam cacapannya ini. Nah, ini rasanya bismillah, masya Allah, ini bener-bener enak banget. Rasanya tuh seger banget. Kalian wajib coba di rumah ya. Kalau nggak suka yang bawang mentah kayak gini, bisa pakai bawang yang dibakar atau digoreng setengah matang. Dan untuk lauknya ini bebas ya, bisa pakai ikan yang digoreng atau dibakar, telur rebus atau telur dadar juga enak. Bahkan pakai ayam goreng gitu aja dicocolin bisa. Nah, ini karena ada yang pengen dicemplungin kayak gini, saya cemplungin ya. Tapi kalau nggak mau juga bisa dipakai atau dimakan dengan cara dicocol seperti tadi. Nah, ini yang pakai bawang masak yang kita bakar tadi. Nah, ini dia hasilnya. Ini yang pakai asam belahan atau mangga muda, dan yang ini yang memakai bawang dibakar atau bisa juga digoreng. Untuk rasanya, kalau kata orang Banjar itu masya Allah, ini bujur-bujur nyaman benar. Rasanya itu seger, sigar kalau kata kami orang Banjar gitu, dan bisa bikin nambah nafsu makan. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.